cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi, jurnalis harian Fajar. Nah, hari ini kita berada di salah satu klinik yang ada di Jalan Boulevard Makassar. Nah, di samping saya sudah ada salah satu dokter estetik, ya dok, ya. Dokter Ari. Nah, selamat siang dok. Ya, selamat siang. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dok. Halo, selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dokter Ari Belovandino, dokter estetika yang berpraktek di Klinik Dermaster Makassar. Ya dok, ini saya mau nanya-nanya sedikit. Ini kan saya dapat info-info kalau di sini tuh ada namanya Imun Buster, di mana orang-orang saat pandemi ini kan butuh vitamin ya dok. Nah, seperti apa tuh dok? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau kita di Dermaster, kita punya treatment yang disebut dengan infus imun booster, di mana infus imun booster ini dia mengandung vitamin, mineral, dan juga berbagai bahan aktif yang berguna untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, dimana kan kita tahu kak, saat ini kan kita lagi di era pandemi dan juga kan kita harus menjaga imun tubuh kita agar lebih bagus, agar lebih fit. Nah, sehingga dengan infus imun booster ini membantu kita untuk beraktivitas lebih baik dan juga menjaga daya tahan tubuh kita agar terjaga dari berbagai penyakit baik dari virus, bakteri ataupun lain-lainnya, seperti itu. Itu dok, apakah dia semacam disuntikan atau dikonsumsi, diminum? Kalau kita itu kita berikan melalui infus. Nah, di mana nanti infus itu akan kita masukkan lewat pembuluh darah dan juga akan kita masukkan secara perlahan. Jadi dia akan langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi sehingga efeknya dia itu akan langsung terasa setelah kita lakukan penginfusan. Karena dia tidak perlu dicerna, dia langsung masuk ke pembuluh darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Kalau syarat-syaratnya sendiri dok itu untuk bisa pakai imun boosternya sendiri? Oke, untuk secara umum tidak ada pantangan atau tidak ada hal yang tidak diperbolehkan. Nah, tetapi dipastikan jika pasien harus tubuhnya fit dan tidak memiliki riwayat penyakit autoimun, karena jika imun boosternya ditingkatkan maka ditakutkan penyakit autoimun itu bisa kambuh, seperti itu. Kalau usianya dok yang bisa untuk ukuran usia sebenarnya akan lebih bagus jika dia berusia 18 tahun ke atas ataupun kurang dari 60 tahun. Yang penting pasien tidak memiliki riwayat sakit ginjal ataupun darah tinggi ataupun penyakit lain yang membuat pasien tidak boleh diinfus imun booster. Kayak semacam penyakit komorbid gitu ya? Betul, betul. Siap. Terus kalau dari segi manfaatnya dok, ini kan selain untuk meningkatkan imun, nah mungkin ada lagi kan berhubung kayak kecantikan atau apa? Oke, kalau kita di Dermaster, kita punya beberapa jenis treatment kak. Nah, selain tentang imun booster, nah, kita juga ada beberapa treatment baik untuk kulit, baik juga untuk bentuk pengencangan ataupun membentuk wajah. Nah, treatment skin maupun treatment contouring ini merupakan salah satu treatment yang diandalkan di Dermaster. Nah, contohnya yang kulit itu kita punya beberapa treatment yang paling bagus. Yang pertama Hydra Facial. Nah, di mana nanti kita akan melakukan facial atau pembersihan wajah secara merata. Kita mengangkat sel kulit mati, kemudian kita mengangkat kotoran yang tersumbat di pori-pori dan juga sisa make up dan lain-lain yang ada di atas kulit, sehingga kita bersihkan dan membuat kulit menjadi lebih sehat dan juga lebih glowing. Nah, selain itu kita juga punya treatment lain yang disebut dengan Picoderma Laser. Nah, Picoderma Laser ini biasa kita berikan kepada pasien untuk masalah kulit, contohnya seperti flek, melasma, kehitaman bekas jerawat, ataupun dia spot matahari. Nah, Picoderma Laser ini juga sangat baik dan sangat bagus untuk memperbaiki struktur kulit yang rusak seperti bopeng ataupun pori-pori yang besar ataupun juga luka bekas scar, seperti itu. Nah, kita juga punya treatment yang sangat bagus untuk kulit, itu yaitu mesoterapi. Nah, mesoline terapi kita ini cukup banyak, ada mesolan clear untuk jerawat, mesoshine untuk flek ataupun bintik kehitaman, kemudian mesotight untuk pengencangan dan pori-pori, dan juga beberapa jenis meso yang lainnya. Nah, contoh yang paling bagus juga, kita juga ada microneedling. Nah, microneedling kita ini adalah proses dengan menggunakan jarum yang sangat kecil. Kita nanti akan melukai sedikit kulit di atasnya dan kita akan memberikan serum, diberikan yaitu Derma GF namanya, yaitu growth factor. Dimana nanti dengan growth factor ini luka yang kita sebabkan tadi akan kita berikan serum yang berisi growth factor atau hormon pertumbuhan, sehingga kulit yang awalnya kita bantu rusak sedikit dengan jarum tadi, dia akan menghasilkan kulit yang lebih bagus,
kulit yang lebih lembab, kulit yang lebih kencang dan juga lebih cerah seperti itu Kak. Dok, ini kan sekarang lagi masa pandemi, jadi orang kan diwajibkan pakai masker. Nah, Betul. dari semua perawatan tadi yang dokter jelaskan, kira-kira yang cocok untuk kita yang sering pakai masker itu, Dok? Oke, kalau pakai masker kan mungkin yang paling sering bisa muncul sekarang itu ada 2 Kak. Namanya masni atau jerawat yang disebabkan oleh masker. Nah, jerawat yang disebabkan oleh masker ini adalah satu, karena kelembapan yang terlalu tinggi saat kita memakai masker sehingga di area mulut atau pipi yang tertutup oleh masker ini dia akan lebih rentan untuk muncul infeksi jerawat gitu. Nah, makanya di Dermaster kita juga punya beberapa terapi tadi Kak, seperti mesolan acne untuk jerawatnya, kemudian kita juga bisa injeksi untuk daerah jerawatnya, kita bisa lakukan hydrofacial, kita membersihkan kulit wajahnya agar dia lebih bersih dan juga lebih steril dari bakteri, kemudian bisa kita bantu dengan treatment lain seperti PRP dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian untuk contouring, kalau kita setiap hari memakai masker, kan daerah yang paling terlihat itu adalah dahi, mata, sama di tengah hidung ya. Nah, kita di Dermaster punya treatment contouring. Yang pertama adalah botox daerah dahi. Saat misalnya kakak beraktivitas, kakak menggerakkan dahi kan akan muncul kerutan-kerutan halus di daerah dahi. Nah, misalnya kakak seperti angkat alis atau mengkerut, nah kita bisa akan lakukan penyuntikan botox Kak di situ. Nah, nanti saat kita akan menghit atau mensuntik otot yang terlalu beraktivitas keras sehingga kerutan-kerutan itu juga akan muncul, sehingga nanti saat kita hit dengan botox maka kerutan itu akan berkurang secara drastis, terutama daerah alis, di tengah alis dan di samping mata gitu. Jadi tetap cakep Dok ya. Betul. Pakai maskernya. Betul. Selain itu bisa juga kalau ada orang yang agak cowong di daerah bawah matanya. Nah, itu bisa kita filler Kak. Kita filler under eye namanya. Di mana nanti kita akan memasukkan kolagen atau hyaluronic acid di bawah mata sehingga nanti dia akan mengisi kekosongan di bawah ini. Jadi seseorang itu akan terlihat lebih fresh, lebih segar, tidak terlihat capek seperti itu. Dan yang paling sering salah satu treatment favorit di Dermaster itu adalah aptos hidung. Nah, aptos hidung itu adalah proses tanam benang hidung di mana nanti kita akan melakukan menanam benang aptos di daerah hidung sehingga hidungnya akan tampak lebih bancung dan juga batang hidungnya akan lebih tegas. Jadi nanti biasanya kalau kita lihat daerah hidung sini dia akan lebih naik. Nah, itu salah satu treatment favorit kita yaitu aptos benang hidung gitu. Dok, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya sedikit mengenai kulit wajah. Dan sekarang kan lagi musim-musimnya pakai masker, ditutupin. Betul. Oke, untuk secara keseluruhan, yang pasti kita harus tetap menjaga kebersihan dari wajah ya, terutama sering mencuci wajah. Kemudian yang paling cukup kita perhatikan adalah kebersihan masker. Kenapa? Karena saat kita beraktivitas, kita bisa berkeringat, saat kita berbicara, bisa terjadi kelembapan yang terjadi di dalam masker kita, sehingga kita harus rutin mengganti masker paling tidak setiap 8 jam sehingga masker kita tetap terjaga dan kulit kita tetap terjaga. Selain itu, untuk beberapa teman kita yang memiliki kulit yang cenderung kering, disarankan juga tetap menggunakan pelembab ya Kak ya, supaya kulitnya tidak terlalu kering. Dan yang terakhir yang wajib adalah memakai sunscreen. Nah, sunscreen atau sunblock ini dipergunakan saat kita beraktivitas sehingga paparan sinar matahari itu tidak mengharm atau tidak membuat kulit kita menjadi terbakar seperti itu. Siap. Oke deh Dok, terima kasih banyak atas waktu dan tips-tipsnya yang sangat bermanfaat. Sehat selalu Dok. Iya, terima kasih Kak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.